Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ribuan masyarakat Surabaya tumplek di sepanjang Jalan Tunjungan hingga Balai Pemuda Surabaya menyaksikan arak-arakan bola raksasa dan trofi Piala Dunia Minggu pagi. Selain menjadi lokasi upacara pembukaan, Stadion Gelora Bung Tomo menjadi tempat pertandingan para pemain peserta Piala Dunia U17. Warga Kota Pahlawan antusias menyambut arak-arakan trofi Piala Dunia U17 dan bola raksasa yang melintasi Jalan Tunjungan, Jalan Gubernur Suryo hingga berakhir di Balai Pemuda. Arak-arakan yang dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama sejumlah pemain legendaris Persebaya serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Aryo Tejo ini menjadi momen penting karena Surabaya menjadi salah satu tempat pertandingan sepak bola U17 tingkat dunia. Pengunjung yang menyaksikan arak-arakan ini mengaku bergembira dan bangga, serta berharap kota Surabaya lebih dikenal di kancah persepak bolaan dunia. Saya sebagai warga Surabaya dan pecandu sepak bola ya, tentu saja sangat-sangat bangga dan cukup kaget juga ya kan Surabaya akhirnya dipilih menjadi salah satu tuan rumah ya. Yang itu akan mengangkat nama Surabaya, mengangkat kegiatan sepak bola di Surabaya tentu saja. Ya. Nah, ini Surabaya ini kan jadi tuan rumah Piala Dunia. Gimana sebagai warga Surabaya atau pecinta olahraga? Ya senang karena saya dapat dikenal banyak oleh semua orang. Harapannya seperti apa untuk Piala Dunia kali ini? Indonesia menjadi juara di Piala Dunia. Usai arak-arakan bola raksasa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo bersama Menpora Dito Aryo Tejo serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Selain menjadi lokasi upacara pembukaan, Stadion GBT menjadi tempat pertandingan pemain dari negara Maroko, Panama, dan Ekuador serta tuan rumah Indonesia. Pengecekan dilakukan langsung di dalam stadion serta lapangan, termasuk ruang VVIP untuk Presiden Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino yang dijadwalkan hadir pada pembukaan Piala Dunia U17 di Surabaya pada tanggal 10 November 2023 nanti. Saya rasa sudah 100%, dan ini terima kasih atas dukungan dari awal kota, Pak Basuki, pemerintah pusat, Pak Menpora, dan tentu rekan-rekan dari BUMN, PLN, dan Telkom. Mudah-mudahan kita bisa menyajikan pembukaan terbaik sepanjang sejarah U17. Saya rasa openingnya pasti ini terbaik untuk sejarah U17. Kalau itu kita bisa yakin dan jamin gitu. Amin, amin. Saya yakin bahwa Chief Erick Thohir ini semuanya detail dan perfeksionis. Selain di Surabaya, pertandingan juga akan digelar di 3 lokasi, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, serta Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Rahmat Hidayat dan Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, Saudara, Pemkot Surabaya terus bersiap jelang Piala Dunia U17. Salah satunya persiapan fasilitas jalan dan akses parkir yang bisa memudahkan menonton pertandingan secara langsung. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, memastikan persiapan jelang pembukaan Piala Dunia U17 telah selesai. Serah terima GBT pada FIFA juga sudah dilakukan kemarin. Sejumlah hal krusial yang menjadi prioritas juga dikebut, di antaranya fasilitas jalan dan akses parkir yang nantinya disediakan di titik-titik tertentu seperti Balai Kota, Terminal Joyoboyo, Tandes, dan juga Osowilangon. Sebab penonton tidak diperbolehkan untuk parkir di sekitar GBT. Sehingga setelah parkir di titik yang telah disediakan, mereka akan diangkut menggunakan bus maupun kendaraan feeder Pemkot Surabaya yang terdapat 244 shuttle bus yang telah disiapkan. Jadi jalan dan akses parkir ini yang boleh dilewati itu hanya tol Romo Kalisari, Jalan Jawa, sama tol Pelindo ya, dari Pelindo. Dan di titik itu hanya ada mobil yang boleh, itu adalah mobil yang memang ada stikernya, sekitar 150-an. Terus yang bisa ke lobi itu hanya mobil VIP.
itu hanya mobilnya Pak Presiden, Pak Ketua Umum PSSI, dan mobilnya FIFA. Sedangkan mobil lainnya yang sisanya itu yang ada stikernya harus parkir di tempat yang sudah disediakan, yang sudah kita lakukan pengaspalan itu di depannya lapangan latihan. Sedangkan yang lainnya tidak boleh ada mobil masuk karena disediakan shuttle bus di setiap titik yang sudah kita ditetapkan oleh FIFA dan pemerintah kota. Jadi kemarin sudah dilihat titik mana saja yang nanti kita siapkan. Jadi semuanya nanti akan terfokus di sana. Baru dari tempat itu, titik itu menuju ke stadion GBT naik bis yang sudah kita siapkan bisnya. Dengan sejumlah fasilitas dan angkutan yang disediakan Pemkot tersebut, diharapkan gelaran Piala Dunia U17 yang dilakukan di Surabaya bisa lancar dan sukses. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, peristiwa ini bisa dijadikan pelajaran agar kita tidak lalai saat memasak. Di Mojokerto, sebuah rumah ludes terbakar, diduga karena pemiliknya tertidur saat merebus air. Pemilik rumah bisa menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan tetangga yang berupaya memadamkan api. Rumah Juari di Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto ludes di dalam api Sabtu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan atap beserta isi rumah milik kakek berusia 80 tahun itu. Kebakaran ini sempat membuat panik warga karena rumah korban berada di tengah permukiman. Warga khawatir api menjalar ke rumah-rumah lainnya sehingga mereka berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Sejumlah saksi mata mengatakan kobaran api pertama kali terlihat di bagian dapur dan dengan cepat membesar hingga membakar bagian tengah rumah. Saat peristiwa terjadi, pemilik rumah sedang terlelap tidur. Diduga kebakaran ini disebabkan pemilik rumah lupa mematikan kompor gas dan tertidur ketika merebus air. Tetangga yang teriak-teriak, Pak, katanya kebakaran banyak. Terus saya keluar bawa senter, ternyata ada api besar di belakang rumah. Kan rumah saya di belakang sana. Nah itu apinya membesar, ternyata yang punya rumah juga nggak tahu. Nah, baru tahu terus dia masuk sini sambil bawa air tadi. Nah, tetangga-tetangga yang sana juga bingung cari air, matikan lampu juga bingung. Itu dipicu dari apa Mas kebakaran? Mungkin dari, nah ini dia kan itu loh, kayak masak air tadi, kayak masak air terus ketiduran. Yang pemilik rumahnya ini ada di rumah atau? Ada di rumah, orang tua tadi. Juari berhasil keluar rumah setelah mendengar teriakan warga. 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, dipicu perselisihan keluarga, adik kakak yang berusia lanjut di Blitar terlibat duel berdarah. Sang kakak tewas di lokasi sedangkan adiknya kritis sehingga harus dirawat di rumah sakit. Pekarangan yang dipasangi garis polisi ini menjadi saksi bisu perkelahian antara kakak adik yang sudah lanjut usia di Kecamatan Legok, Blitar. Diduga perselisihan dikarenakan masalah keluarga sehingga sang kakak menuduh adiknya tukang gibah. Kedua lansia itu pun terlibat perkelahian hingga berakhir dengan tewasnya sang kakak. Sementara sang adik yang kritis dibawa ke rumah sakit. Kadir tewas diduga karena pukulan balok kayu, sementara kasiran terkena sabetan senjata tajam hingga luka parah. Berdasarkan keterangan sejumlah tetangga, antara pelaku dan korban sering bertengkar meski mereka masih saudara kandung. Jadi sering cekcok memang. Jadi informasi memang sering cekcok, sering yang sekiranya apa cekcok akhirnya selalu mungkin untuk mengamankan diri atau apa, jadi seperti itu. Oke, waktu kejadian tidak ada orang yang melihat atau gimana, Dan? Karena kejadian malam ya, karena kejadian malam sekitar jam 10 itu katanya kejadian. Selanjutnya informasi dari saksi itu cekcok. Jadi tahu-tahu saksi itu ya dengar suara aja. Intinya karena takut terus akhirnya melerai, itu sudah posisi yang apa? Korban Korban sudah terkapar.
Belum diketahui motif sebenarnya dari pembunuhan itu, polisi masih menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi serta menunggu korban pulih. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, dampak kemarau panjang, 16 kecamatan di Lamongan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan secara berkala menyalurkan bantuan. Saluran air Pam Simas di Kecamatan Tikung, Lamongan 3 bulan terakhir tidak memasok air ke warga. Lantaran waduk mengering karena kemarau panjang. Akibatnya 16 kecamatan di 49 desa yang tersebar di 67 dusun terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan air, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan secara berkala menyalurkan bantuan 5.000 liter air bersih. Hari ini sudah ada 49 desa, kemudian yang tersebar di 67 dusun di Kabupaten Lamongan yang secara berkala dan rutin kami lakukan dropping air bersih. Wilayah yang terparah terdampak krisis air ini? Untuk di Kabupaten Lamongan, dampak dari kekeringan El Nino tahun 2023 ini lebih-lebih dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan di belahan sebelah selatan Kabupaten Lamongan, yakni di Kecamatan Sudio, kemudian Kembang Bau, dan sekitarnya. BPBD Lamongan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada wilayah atau desa yang saat ini mengalami krisis air bersih agar segera dikirim bantuan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Kampung budidaya ikan kerapu di Lamongan sukses menembus pasar luar negeri. Dengan memanfaatkan lahan tambak di pesisir pantai, pembudidaya ikan kerapu berhasil meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Inilah panen raya ikan kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Lamongan. Dikenal sebagai Kampung Kerapu, sebagian besar pencaharian masyarakat Desa Labuhan merupakan pembudidaya ikan kerapu. Dengan luas lahan 250 hektar yang di setiapnya berisi 3 kolam, warga setempat mampu menghasilkan 3 hingga 4 ton ikan kerapu. Meski terbilang jauh dari perkotaan, namun budidaya ikan kerapu di Desa Labuhan mampu menembus pasar dalam negeri hingga pasar luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, dan China. Menurut pembudidaya, saat pandemi, harga kerapu terbilang anjlok. Namun kini, harga kerapu telah mencapai Rp110.000 per kilogramnya dengan bobot per ekor 600 gram hingga 1 kilogram. Dari petani 110, itu dibawa supplier, dibawa ke Jakarta, ya kisaran harganya mungkin 120-125 sampai Jakarta. Itu petani sudah untung ya? Oh, udah untung. Kerapu itu sepanjang masih harga 100, insya Allah petani masih untung sekitar 30%-an. Sementara Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia mengatakan, budidaya kerapu di Desa Labuhan menjadi pemasok terbesar kerapu di Pulau Jawa. Namun pihaknya berharap, ke depan para pembudidaya dapat mengeksplorasi jenis ikan lain, seperti kakap merah dan kakap putih. Harapan kami nanti oleh Pemda atau mungkin dari setempat di sini membuat suatu organisasi. Tanpa dibuatkan perkumpulannya, ini nggak lama. Ya, karena semakin banyak, yang memakan juga sedikit. Ya, tidak bertambah gitu loh. Ya, pertambahan restoran tidak signifikan, tapi tambaknya signifikan pertambahannya. Oleh sebab itu harus diatur. Tingginya permintaan pasar membuat para pembudidaya ikan kerapu berharap pemerintah setempat terus memberikan dukungan agar dapat meningkatkan kualitas produksi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.